Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama saya Iksan Zikri. Nomor BP 191107 2020 dari kelas 2B D4 Teknik Telekomunikasi. Maksud dari video yang akan saya buat kali ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Komunikasi yang dibimbing oleh Bapak Firdaus Nursal. Baik, langsung saja kita ke inti dari video yang akan saya buat kali ini, yaitu mengenai ujian tengah semester, dimana pada ujian tengah semester ini Bapak Firdaus Nursal memberikan 10 soal dan insyaallah akan saya jawab secara lisan semampu saya. Untuk soal pertama itu, jelaskan prinsip kerja mikrofon dan speaker. Sama-sama sudah kita ketahui ya, untuk prinsip kerja atau mikrofon itu sendiri, itu adalah proses suara berubah menjadi energi listrik gitu. Dan juga suara ini adalah tekanan udara ataupun tekanan suara, yang seperti yang sudah Bapak Firdaus jelaskan, untuk agar kita mengetahui bahwa suara itu adalah tekanan udara atau tekanan suara, yaitu dengan meletakkan telapak tangan di depan mulut lalu kita berbicara, maka akan terasalah tekanan udara yang dikeluarkan oleh mulut kita gitu. Dan selanjutnya, agar kita mengetahui bagaimana sih prinsip kerja dari mikrofon ataupun speaker, sebelumnya kita harus mengetahui apa-apa saja gitu komponen yang berada pada perangkat tersebut. Yang pertama yaitu adalah mikrofon, dimana pada mikrofon ini diantaranya ada yang bernama diafragma. Diafragma ini ada terletak pada depan dekat mulut kita gitu. Diafragma ini berbentuk ada yang seperti karet gitu, seperti karet yang lentur lah, yang bisa bergetar gitu. Dan selanjutnya ada magnet, ada sebuah corong nantinya gitu, corong di tengah-tengah ini, ini corong namanya. Dan juga ada sebuah kawat yang melilit di corong ini gitu. Jadi untuk prinsip kerjanya sendiri gitu, ketika kita bersuara, jadi getaran yang berada di diafragma ini ketika bersuara, maka tekanan udara akan menyentuh diafragma yang ada di depan ini. Maka secara otomatis mau tidak mau diafragma ini akan bergetar gitu, akan bergetar mengikuti tekanan udara yang dikeluarkan oleh mulut tadi gitu. Dan juga setelah ini bergetar, maka akan menggerakkan kawat yang melilit di sebuah corong tadi, yang melilit di corong tadi akan menggerakkan kawat tersebut gitu. Dikarenakan kawat di kedua sisi kawat ini atau di sekeliling kawat ini ada terletak magnet, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui ya, atau kita mengulang kembali bagaimana sih prinsip kerja dari motor gitu, dimana jikalau kita seandainya ini ada kawat gitu ya, seandainya ini ada kawat, maka jikalau kita memutar kawat tersebut atau alat lain lah gitu, memutar kawat tersebut dengan manual ya, atau menggunakan turbin gitu, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi di video Bapak sebelumnya, maka jikalau di kedua sisinya ada magnet, maka ia akan bergerak berputar terus gitu, dan akan menghasilkan energi listrik. Begitu juga dengan cara kerjanya mikrofon ini. Jikalau sudah ada getaran yang mengenai si kawat, maka kawat ini akan bergerak maju mundur mengikuti tekanan udara. Bagaimana tekanan udara yang muncul yang membuat diafragma ini bergerak, begitu juga lah kawat ini maju mundur gitu, dan akan menghasilkan energi listrik yang tidak konstan gitu. Energi listrik. Mungkin itu sedikit untuk prinsip kerja dari mikrofon. Dan selanjutnya prinsip kerja dari speaker.
untuk speaker ini, untuk proses tahapnya yaitu dari energi listrik berubah menjadi energi suara, sinyal suara kembali gitu. Jadi ibaratnya kebalikan dari si speaker. Kebalikan dari mikrofon. Dimana ya di gambar sini sudah nampak input sinyal. Berarti ini input energi listrik melalui media kabel kah atau media wireless tanpa kabel gitu. Jadi energi listrik yang yang mengalir di kabel ini akan diubah menjadi energi suara gitu. Jadi kebalikan dari prinsip kerja motor yang sudah saya jelaskan tadi. Yang tadinya dari energi gerak ya, digerakkan, maka muncul energi listrik. Ini kebalikan dari energi listrik kita masukkan, maka bergeraklah kawat yang berada pada tengah-tengah magnet, seperti cara kerja dinamo gitu. Kalau pernah melihat dinamo, maka di dalam itu ada sebuah magnet di kelilingnya, dan di tengahnya itu ada sebuah seperti kuningan gitu ya, seperti kuningan timah gitu, bulat gitu untuk memutarnya gitu. Begitu juga dengan speaker. Setelah ini inputnya adalah keluaran dari mikrofon tadi, energi listrik disalurkan kepada di tengah-tengah sini ada juga kawat dan juga ada magnet ya, seperti halnya komponen-komponen pada mikrofon. Jika dialiri dengan energi listrik, maka kawat ini akan bergerak mengikuti sinyal listrik gitu, energi listrik tadi gitu, dan akan menggetarkan diafragma yang ada di depan ini gitu. Dan ini ada corong di speaker ya namanya, ada seperti corong gitu di depan, bagian depan speaker gitu, dan diafragma ada di bagian sini. Dia akan menggerakkan diafragma tadi dan akan menghasilkan suara yang kita sampaikan tadi melalui mikrofon gitu. Dan juga getaran suaranya sama persis dengan tekanan udara yang kita berikan kepada mikrofon sebelumnya gitu. Jadi seperti cara kerjanya sebuah handphone atau smartphone gitu, dimana kita di sini menggunakan mikrofon dan orang jauh sana mendengarnya menggunakan speaker gitu, speaker. Jadi itulah sedikit prinsip mikrofon dan speaker yang dapat saya jelaskan. Baiklah, selanjutnya nomor 2, jelaskan bagaimana sih karakteristik dari sinyal suara manusia. Jadi sinyal suara manusia itu dapat dihasilkan dari banyak organ yang kita miliki ya, yang menjadi seperti paru-paru, pita suara gitu, dan masih banyak lainnya gitu. Jadi keluaran suara dari mulut itu seperti yang sudah saya bilang sebelum saya jelaskan di soal nomor 1 ya. Suara yang keluar dari mulut itu adalah berupa tekanan udara gitu. Tekanan udaranya itu pun sebanding dengan apa yang kita ucapkan. Jadi sinyal suara manusia ini pada domain waktu, jikalau kita tes menggunakan MATLAB ya, sinyal suara itu memiliki amplitudo yang bervariasi gitu, atau beragam gitu, dan terdiri juga dari beberapa dan dari juga jumlahan banyak sinyal gitu, banyak sinyalnya gitu. Dan juga jikalau dari domain frekuensinya, sinyal penyusunnya ini yang terjumlah masih bisa dilihat gitu. Sinyal penyusunnya yang terjumlah masih bisa dilihat gitu. Dan untuk range bandwidth-nya itu dari 100 sampai 8000 Hz gitu. Dan selanjutnya nomor 3, jelaskan pengertian dan jenis modulasi analog dan juga kenapa gitu perlu adanya dilakukan modulasi gitu. Jadi modulasi itu adalah proses merubah parameter sinyal pembawa atau sinyal carrier ya, agar sesuai dengan sinyal informasi itu, yang mana parameter tersebut adalah amplitudo, frekuensi, dan juga fasa gitu. Dan ada beberapa jenis modulasi analog. Di antaranya yang pertama itu ada modulasi AM. Apa sih itu modulasi AM gitu?
perubahan parameter amplitudo sinyal carrier atau sinyal pembawa agar sesuai dengan amplitudo sinyal informasi gitu. Dan kedua ada modulasi FM. Modulasi FM itu adalah perubahan parameter frekuensi sinyal pembawa agar sesuai dengan frekuensi sinyal informasi gitu. Dan selanjutnya ada modulasi PM gitu. Modulasi PM itu adalah perubahan parameter pasa sinyal pembawa agar sesuai dengan pasa sinyal informasi gitu. Dan juga kenapa sih perlu dilakukannya modulasi gitu? Yang pertama itu untuk memudahkan pengaturan alokasi alokasi sebuah frekuensi gitu. Dan yang kedua adalah untuk multiplexing gitu. Yaitu proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk disalurkan secara bersama-sama melalui satu kanal frekuensi. Selanjutnya nomor 4, turunkan 3 persamaan dari modulasi AM. Dan untuk jawaban nomor 4 ini akan saya coba menjawab secara langsung menggunakan kertas lembar. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan 3 persamaan dari modulasi AM gitu. Jadi yang pertama itu pada modulasi AM ini ada persamaan sinyal informasi gitu. Persamaan sinyal informasi. Jadi sinyal informasi itu digambarkan jika dilakukan pengujian untuk pada MATLAB itu mempunyai frekuensi yang lebih rendah gitu, yang lebih rendah dibandingkan sinyal carriernya ataupun sinyal pembawanya itu. Dan untuk persamaan itu bisa kita tuliskan dengan XM T sama dengan AM max sin 2pi FM T. Dan ini adalah persamaan dari sinyal informasi. Jadi untuk sinyal informasi sendiri itu kita ibaratkan dengan namanya dengan XM T gitu. Sini sinyal informasi. Dan untuk dan AM max ini adalah amplitudo maksimalnya gitu. Maksimalnya dari sinyal informasi gitu. Dan untuk FM ini adalah frekuensi dari sinyal informasi tersebut. Dan dapat juga kita lihat dari persamaan untuk sinyal informasi ini adalah menggunakan fungsi dari sinus. Dan selanjutnya itu untuk pada modulasi AM ini ada juga sinyal carrier atau sinyal pembawa, di mana untuk persamaan sinyal pembawa ini adalah XC T sama dengan AC max sin 2pi FC T. Untuk identitas sinyal carriernya kita dinamakan dengan XC per T. Ini adalah sinyal carriernya gitu. Dan untuk AC max sendiri itu adalah amplitudo maksimum sinyal carriernya gitu. Amplitudo maksimum. Dan FC ini adalah untuk frekuensi sinyal carriernya. Dan ini adalah persamaan yang kedua. Karena selanjutnya kita sudah sepakat tadi ada 3 persamaan ya. Jadi persamaan yang ketiga itu adalah sinyal dengan frekuensi pembawa atau dengan frekuensi carrier, yaitu
persamaannya itu sin 2V FCT itu. Tetapi perbedaannya dengan sinyal kedua tadi atau dengan persamaan kedua tadi ini adalah bahwa amplitudonya itu tidak lagi konstan gitu. Sebesar AC max ini gitu. Jadi tidak lagi konstan. Dan juga sebelumnya kita juga sudah sama-sama mengetahui ya, dalam modulasi AM itu adalah modulasi dengan merubah parameter amplitudo gitu, atau parameter amplitudo sinyal carrier sesuai dengan parameter amplitudo sinyal informasinya gitu. Jadi didapatkan untuk sinyal atau persamaan sinyal dengan frekuensi pembawa ini adalah XCT sama dengan AC max tambah XMT sin 2P FCT. Nah, jadi jikalau kita perhatikan persamaan yang ketiga ini, yang tadinya nilai AC max ini bernilai konstan ya, bernilai sendiri, dan di persamaan ketiga ini ia tidak konstan lagi gitu, karena ditambah ataupun berkurang sesuai dengan naik turunnya dari sinyal informasi yang di atas tadi gitu. Ini dari sinyal informasi yang di atas tadi. Jadi itulah 3 persamaan modulasi AM yang bisa saya jelaskan. Baiklah, selanjutnya itu nomor 5. Jelaskan pengertian indeks modulasi AM, spektrum dan bandwidth sinyal termodulasi AM. Untuk indeks modulasi itu adalah perbandingan antara amplitudo puncak dengan amplitudo puncak sinyal pembawa gitu. Dan untuk rentang indeks modulasi itu antara 0 dan 1 gitu. Jika dia 0 maka tidak ada modulasinya gitu. Dan jika dia 1 maka modulasinya itu sudah maksimal gitu. Dan jika lebih dari 1 maka nanti akan terjadi kecacatan atau seperti muncul frekuensi lain gitu yang tidak dikenali gitu. Dan untuk bandwidth sendiri itu artinya itu bandwidth AM itu pita frekuensi yang menduduki sebuah sinyal. Baiklah, selanjutnya itu nomor 6. Jelaskan prinsip kerja rangkaian modulator AM dan demodulator AM. Untuk prinsip kerja modulator AM itu merupakan sebuah rangkaian atau alat yang digunakan untuk memodulasi gelombang pembawa atau sederet rangkaian penguat yang terdiri dari bagian-bagian yang memiliki fungsi menguatkan sinyal informasi yang nantinya akan ditumpangkan kepada sinyal pembawa gitu. Dan untuk prinsip kerja dari demodulator AM itu merupakan demodulator AM itu adalah sebuah seperti selubung detektor gitu, selubung detektor gitu. Jadi prinsip kerja dari selubung detektor ini yang pertama itu ada dioda gitu. Dioda ini sebagai untuk sebagai penyearah gitu. Dan juga nantinya arus yang lewat dioda ini akan mengakibatkan terjadinya proses pengisian muatan di kapasitor gitu. Sehingga V katodanya naik gitu. Dan juga nanti saat V katoda ini sama dengan V anodanya, maka dioda ini off seperti saklar gitu. Jika V katoda dan anodanya sama, maka nantinya dioda ini akan off gitu. Akan mati seperti saklar gitu. Dan terjadilah proses pengosongan dari kapasitor ini ke sebuah resistor di sini gitu. Sehingga V katoda akan turun lagi dan begitu seterusnya. Maka akan terjadilah proses seperti itu berulang kali gitu. Dan selanjutnya itu nomor 7. Jelaskan
modulasi AMDSB-FC, AMDSB-SC, dan AMSSB. Jadi mungkin untuk AMDSB-FC itu adalah modulasi amplitudo yang sinyal penyusunnya itu terdiri atas sinyal carrier dan 2 buah sinyal sideband gitu. Dan untuk AMD DSB-SC itu adalah modulasi amplitudo yang terdiri atas 2 buah sinyal sideband atau merupakan sinyal AMD SD-FC yang dihilangkan sinyal carriernya gitu, menggunakan BSF atau band stop filter gitu. Dan selanjutnya itu AMSSB. AMSSB itu adalah modulasi amplitudo yang terdiri dari salah satu dari sinyal sideband tadi gitu, atau merupakan sinyal AMD SBSC yang dilewatkan salah satu sidebandnya gitu, menggunakan BPF atau band pass filter. Dan selanjutnya itu nomor 8. Jelaskan bagaimana sih cara mendapatkan sinyal AMD SBSC dan juga sinyal AMSSB. Kalau untuk sinyal AMD SBSC ini, yang pertama itu dengan cara memfilter sinyal carrier dan sinyal termodulasi AM menggunakan BSF atau band stop filter gitu. Dan yang kedua itu mengalihkan sinyal informasi dengan sinyal carriernya. Dan untuk cara mendapatkan sinyal AMSSB, yaitu dengan cara yang pertama itu melewatkan salah satu sideband dari sinyal AMD SBSC menggunakan BPF, yaitu band pass filter gitu. Band pass filter. Dan selanjutnya itu nomor 9. Jelaskan bagaimana cara mendapatkan informasi dari sinyal SSB, dan juga jelaskan gitu apa sih keuntungan dari sinyal termodulasi SSB gitu. Dan cara mendapatkan informasinya itu dengan cara mengalihkan sinyal SSB dengan sinyal carrier yang sama dengan frekuensi sinyal carrier pada transmitter gitu. Selanjutnya kita gunakan filter LPF agar mendapatkan sinyal informasi yang lebih jelas gitu, karena nanti akan mendapatkan 2 buah sideband. Dan untuk keuntungannya adalah yang pertama itu menghemat daya gitu, karena hanya melewatkan salah satu saja gitu, salah satu dari sideband saja gitu. Dan yang kedua itu adalah memiliki bandwidth yang lebih kecil. Dan selanjutnya yaitu untuk nomor 10. Nomor 10, jelaskan frekuensi division multiplex dan FDM menggunakan sinyal SSB. Jadi untuk frekuensi division multiplex atau FDM itu menggabungkan beberapa saluran menjadi satu saluran dengan cara membagi-bagi pita frekuensi gitu. Membagi-bagi pita frekuensi yang akan ditempati masing-masing saluran dengan cara modulasi. Jika FDM itu menggunakan sinyal SSB, maka bandwidth masing-masing dari saluran itu adalah 2 Fmax. Maka akan lebih menghemat biaya dan juga frekuensi akan lebih baik dengan menggunakan sinyal SSB tersebut.